Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, kita menyembah Dia dan kita belajar kembali dalam renungan firman Tuhan untuk hari ini. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita rasakan akan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah mengasihi saudara. Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Percayalah bahwa Allah itu mengasihi Allah kita yang semuanya. memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah mengasihi kita semua. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Juga mengasihimu. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang memelihara setiap kita Selamanya, untuk selamanya. selamanya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, Engkau mencintai kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Sungguh Bapa, kami bersyukur. Kami mau mengecap dan kami mau lihat akan kebaikan-Mu buat kami. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan boleh menguatkan kami yang lemah, menguatkan kami yang sudah tidak berdaya Bapa, menguatkan kami yang sepertinya semua jalan tertutup. Namun kami percaya ada Yesus yang menolong kami. Kami mau melihat Tuhan campur tangan-Mu yang luar biasa. Ajari kami Bapa untuk menyemat akan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, amin.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Kita belajar lagi ya, apa sih yang Tuhan ajarkan buat kita, supaya kita itu enggak sampai salah jalan, supaya kita itu kuat untuk menghadapi segala macam hal. Dan apa sih letak kekuatannya dan di mana itu ternyata ada di dalam firman-Nya. Semua sudah siap untuk dengar firman ini? Yuk kita baca sama-sama ya. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 karena saya mau mengambil dari sana dalam pengupasannya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, jawab Elisa maksudnya, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Roh keputusasaan selalu datang ya. Karena pandemi seperti ini, karena terjadi kelaparan di kota, kesulitan yang luar biasa, uang sudah berubah, harga-harga semua sudah naik ya. Di ayat 5, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, ini adalah pertolongan Tuhan. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat ke perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi akhirnya apa? Tidak terkontrol kembali. Hari-hari seperti ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang-orang dalam kebingungannya, dalam kesusahannya, dalam ketidakberdayaannya, tanpa berpikir panjang, dihantam saja, hantam kromo katanya orang Jawa ya, bilang gak mau berpikir dengan panjang, dengan double gitu ya. Pendek aja pikirannya, akhirnya semuanya itu akan menjadi salah. Kalau orang Jawa bilang kalang kabut gitu ya. Mari anak-anak Tuhan yang engkau sudah berpegang dengan kebenaran firman ini, ketika kita percaya dengan firman ini, jangan ada yang mengabaikannya. Karena letak kekuatan kita, hidup dan mati kita, kesukaran dan yang lainnya, itu adalah Tuhan yang menentukan buat kita. Letak kekuatan itu hanya di dalam Tuhan, karena semua itu Tuhan yang mau ketika Tuhan yang mau. Bapak Ibu, kita gak boleh mengeraskan hati. Kita terus belajar, baik yang baik, baik yang tidak baik. Kita belajar jangan mengeraskan hati, jangan ada kesombongan, jangan ada keangkuhan, jangan ada kearoganan. Ketika saudara angku, ketika saudara arogan, itu yang menjadikan satu kefatalan. Jadi jangan bersungut-sungut seperti yang tertulis di ayat 4 ya, jangan bersungut-sungut. Kita jangan merasa, waduh ini sudah tahu seperti ini, gimana kalau kita tidak bertindak.
Bertindak ya bertindak, tetapi harus dipikirkan dengan teliti dan jernih. Karena apa, di akhir zaman ini banyak hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Kita ingat begitu banyak ya di hari-hari seperti ini, di zaman pandemi seperti ini, banyak orang sakit yang kena COVID, ada yang mati, ada yang tidak. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mati, tokoh-tokoh agama pokoknya ya banyak yang mati. Itu bukan karena dosa atau karena apa, tidak. Karena apa? Karena semua yang dipercayakan Tuhan ketika dia ada di dunia ini sudah selesai. Sekalipun tidak ada COVID, kalau sudah waktunya nggak ada ya nggak ada gitu. Tetapi kalau Tuhan masih mau pakai dalam keadaan COVID yang sudah tidak berdaya, Tuhan pasti bisa memberikan kehidupan karena masih Tuhan mau pakai. Maka dari itu kita jangan berpikir pemikiran yang negatif, mari kita berpikir dengan positif. Satu hal yang mau saya katakan di sini, jangan mengeraskan hati. Saudara jangan mengeraskan hati. Kalau saudara mengeraskan hati itu bukan kemauan Tuhan, tetapi kemauan kita. Sukar Bu untuk menjalankan, iya saya mengerti, saya tahu, sukar. Tetapi mari kita terus mengalir bagaikan air yang terus mengalir mengikuti arahnya. Kemana air itu pergi, kemana air itu harus ditaruh, kemana air itu harus dibawa. Betapa luar biasanya ketika kita mau menjadi seperti air. Saya cuma meminta supaya kita jangan mengeraskan hati. Kenapa? Karena setiap orang yang mengeraskan hatinya itu akan menjadi satu kefatalan. Inilah yang terjadi kepada perwira ajudan Raja Israel. Ketika dia melihat tetapi tidak diizinkan Tuhan untuk mengalami dan merasakannya. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang keras hati. Itu aja. Kalau saudara percaya janganlah mengeraskan hatimu. Nantikan setiap janji Tuhan itu pasti ada. Sehingga kita akan melihat orang disembuhkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan tetapi hati kita tetap keras sehingga kita melihat orang disembuhkan tetapi kita sendiri tidak mengalami kesembuhan. Kalau saudara tidak mengalami kesembuhan itu bukan berarti Tuhan yang salah, karena saudara mengeraskan hati tidak mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita tidak ada di hati kita, tetapi lewat begitu saja. Saya yakin dan percaya engkau tidak akan mengalami mujizat. Tetapi ketika engkau merespon firman Tuhan, ketika engkau mengikuti apa yang firman katakan, saya yakin dan percaya engkau akan mengalami mujizat-mujizat yang besar. Orang yang bisa disembuhkan, biarlah diri kita juga bisa disembuhkan. Kita melihat orang lain diberkati tetapi kita sendiri tidak diberkati. Itu kenapa? Karena kita itu melihat orang lain dijawab doanya tetapi kita sendiri tidak mengalami jawaban doa. Kenapa? Itu perlu dipertanyakan karena Roh Kudus sudah berbicara dan kita mengeraskan hati. Kalau saudara sudah diberitahu oleh Roh Kudus, jangan keraskan hatimu, ikuti aja. Ikuti aja apa yang Roh Kudus mau, apa yang Roh pimpinkan untuk saudara. Mari kita ikuti. Ketika kita mau, saya yakin dan percaya engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kemujizatan itu akan terjadi. Hari-hari seperti ini Bapak Ibu, begitu banyak mujizat demi mujizat yang terjadi. Bu, ada yang gak ngalami mujizat? Ya iya. Apakah itu mengeraskan hati? Menurut firman Tuhan iya. Firman Tuhan ingatkan jangan keraskan hatimu. Jangan engkau memakai pikiranmu sendiri, tetapi pakailah pikiran Kristus tinggal di dalam engkau. Terus itu yang pertama. Yang kedua, janganlah engkau setengah-setengah hati untuk percaya. Kalau engkau percaya, percayalah 100%. Amin. Hal yang ketiga, setiap orang yang hanya mau menjadi pendengar saja, cuma dengarkan, tidak melakukan apa-apa, tidak akan pernah mengalami mujizat. Tetapi ketika saudara mau mendengar dan saudara melakukan, saudara akan mengalami mujizat yang besar. Setiap orang yang hatinya tetap busuk, di sini betul
betul-betul tidak akan pernah mengalami orang yang hatinya tetap busuk. Betul, kita mendengar firman Tuhan, artinya ini tetapi tidak menjaga hati dengan baik. Orang kalau hatinya busuk itu nggak bisa menjaga hati dengan baik. Di dalam hati penuh dengan kebencian, dendam, kepahitan, rancangan yang buruk bagi orang lain. Ini yang Alkitab sudah katakan bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang beribadah tetapi memungkiri kekuatannya. Jangan sampai kita termasuk golongan ini. Biarlah saudara dan saya boleh berkenan di hadapan Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan, tidak merasakan kehadiran Tuhan, terutama mujizat Tuhan. Jangan sampai saudara, jangan sampai. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan, seperti pujian yang sudah kita pujikan, mengantar dalam firman tadi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Karena Tuhan itu memberikan kepada saudara dan saya, bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada kita yang dikasih dan dicintainya. Haleluya, amin. Faham dengan hal ini? Hari ini jangan keraskan hatimu, tetapi mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Posisikan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Jangan menghina Roh Kudus. Kalau saudara menghina firman, itu sama dengan menghina Roh Kudus. Amin ya. Jadi itu yang sangat terpenting yang mau saya sampaikan. Hargai dan hormatilah Roh Kudus. Bagaimana Bu caranya kalau ada orang yang dipakai oleh Tuhan, hamba Tuhan? Mungkin saudara tidak senang dengan hamba Tuhan itu. Mungkin buat saudara hamba Tuhan itu hamba Tuhan recehan, kecilan, uang kericik mungkin ya. Gak ada artinya kan uang kericik. Tapi pengamen gak mungkin saudara akan memberikan dengan uang ratusan. Paling-paling saudara akan mengambil uang 1.000 atau 500 rupiah. Tapi sangat berharga di mata Tuhan dan sangat dihargai oleh pengamen itu. Sama, Roh Kudus pun juga demikian. Jangan sepelihkan Roh Kudus. Dia bisa bekerja luar biasa buat saudara. Roh Kudus tidak pernah punya dendam. Roh Kudus tidak pernah punya sakit hati. Tetapi Roh Kudus selalu siap menolong saudara ketika saudara membutuhkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk menghargai Roh Kudus. Ajari kami untuk tidak mengeraskan hati. Ajari kami Tuhan untuk menikmati mujizat dan berkat-berkat-Mu. Karena orang yang berkenan di hadapan-Mu akan mengalami mujizat yang besar. Orang yang Kau kenan Tuhan akan mengalami kedamaian dan kebahagiaan yang sejati sampai pada keturunannya. Ampuni setiap kami ya Bapa yang tidak mengerti dan melakukan firman-Mu. Yang hanya setengah-setengah saja untuk mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami mau belajar Tuhan, untuk 100% percaya dengan firman-Mu, percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami mengalami mujizat, dan kami belajar untuk mengalir seperti air yang mengalir Bapa. Kemana akan Kau bawa kami pergi, kami akan tetap mengikuti dalam setiap rancangan dan rencana-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.